Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. La yadurukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Duribat alaihim silatu aina tukifu illa bihablin minallah illa bihablin minallah hablin minannasi wa ba'u bi ghadabin minallah wa duribat alaihimul maskana zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna bi ghairi haqq. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Laisu sawa'an ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada orang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang. Selanjutnya mereka tidak mendapat pertolongan. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud. Sadaqallah. Alhamdulillah, terima kasih pada Saudara Kevin Ramade Purbowiseso yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran yang indah. Baik, selanjutnya kita ke acara inti kita, yakni kajian tentang akhlak Anda sudah mulia, yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Nur Yasin Zain. Pada Ustadz Muhammad Nur Yasin Zain, kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر المسلمين, para dokter rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tema tentang akhlak, tentunya kita mengingat sosok yang sang agung di dalam Al-Quran, sampai Allah berfirman, wa innaka la'ala hulukin azim. Dan sesungguhnya engkau la'ala hulukin azim, berada di atas akhlak yang sangat agung, yang tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Dan beliau bersabda, innama bu'ithtu litamimma makariman akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Banyak orang yang masuk Islam karena terkesan dengan akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya satu riwayat, pimpinan kaum yang kafir datang kepada Nabi, dia meminta, Nabi kasih. Dia meminta lagi, Nabi kasih. Dia datang meminta lagi, selama beliau memiliki sesuatu yang diminta, tidak ada istilah beliau tidak kasih. Kasih, kasih, kasih terus. Sampai pimpinan kaum ini mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena Muhammad itu kalau ngasih gak takut miskin. Jadi sangat terkesan dengan akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang gampang memberi apa yang merupakan kebutuhan sekitarnya. Akhirnya dia dan kaumnya masuk Islam. Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, mereka masuk Islam bukan karena paham tentang kebenaran Islam. Mereka masuk Islam bukan karena ngerti hakikatnya Islam adalah agama Allah yang harus dianut. Mereka nggak ngerti itu. Ilmunya belum sampai. Tetapi mereka semata-mata terkesan karena akhlak Nabi. Ketika mereka sudah masuk Islam, nantinya mereka belajar, 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 akhirnya sampailah pada pemahaman kenapa harus beragama Islam. Sampai pada ilmunya bahwa Islam adalah agama Allah dan satu-satunya. Tahapannya nanti setelah pelan-pelan belajar dan setelah masuk Islam. Jadi memang mereka masuk Islamnya bukan karena paham Islam, tapi terkesan dengan akhlak. Dan Nabi Muhammad SAW yang dimusuhi sedemikian rupa, beliau sebelum diangkat menjadi Rasul sudah populer, dikenal orang yang sangat jujur. Sehingga mereka kalau mau safar titip kepada Nabi. Mau safar barangnya dititipkan kepada beliau. Siapa lagi mau safar barangnya dititipkan kepada beliau. Karena Nabi sangat terpercaya. Sampai beliau sudah menjadi Nabi dan mereka memusuhi barang-barang titipan masih ada pada beliau. Kemudian beliau katakan kepada Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, ini titipannya si fulan, si fulan, si fulan, tolong kembalikan sebagaimana si pemiliknya. Karena Nabi harus hijrah. Jadi sampai diangkat menjadi Rasul, masih banyak titipan-titipan dari orang yang dititipkan kepada beliau karena saking terpercaya beliau. Ini sekilas tentang akhlak beliau, tentunya panjang sekali karena lengkap sampai Allah sendiri berfirman tentang beliau, innaka la'ala khuluqin adzim. Dan di dalam buku yang saya tulis ini saya nukilkan bagaimana Syekh As-Sa'di di dalam tafsirnya menggambarkan akhlak beliau. Baik, jadi ini pembahasan yang sangat penting. Judulnya akhlak Anda sudah mulia.
kita langsung setelah daftar isi, pembagian husnul khuluq atau pembagian akhlak yang mulia. Husnul khuluq artinya akhlak yang baik. Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan dalam kitab Makarimul Akhlak bahwasanya akhlak yang baik terbagi menjadi dua. Yang pertama husnul khuluq, akhlak yang baik kepada Allah, dan yang kedua husnul khuluq, akhlak yang baik kepada sama manusia. Yang pertama dulu yaitu husnul khuluq kepada Allah, cakupannya ada 3 perkara. Yang pertama mempercayai seluruh pemberitaannya. Ini akhlak baik kepada Allah yang pertama. Seluruh pemberitaannya dipercayai. Baik pemberitaan tentang sesuatu yang sudah terjadi atau pemberitaan yang belum terjadi, yang jelas wajib dipercayai. Ini akhlak baik kepada Allah yang pertama. Cakupan yang kedua, menerima seluruh syariatnya secara totalitas. Yang digarisbawahi secara totalitas. Karena yang namanya muslim pasti menerima syariat Allah. Tetapi apakah totalitas? Di sini penekanannya. Akhlak yang baik kepada Allah adalah menerima seluruh syariatnya secara totalitas. Kemudian yang ketiga, cakupan akhlak baik kepada Allah adalah meridhoi seluruh ketetapannya yang tidak menyenangkan kita. Kalau sehat, semua kita senang. Tetapi sakit, ya itu ketetapan Allah. Kita tidak menyukainya, tapi kita harus ridha. Punya duit banyak, semua kita senang. Tapi kalau misalnya bokeh, kita nggak suka. Tapi Allah menetapkan demikian, kita harus ridha. Ini cakupan akhlak yang baik kepada Allah. Kita akan melihat contoh-contoh. Yang pertama, mempercayai seluruh pemberitaannya. Kan ada 2 macam. Yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Contoh yang sudah terjadi, Allah memberitakan kepada kita tentang dihancurkannya umat-umat penentang Rasul, kaum Ad, kaum Samud, Ashabul Aikah, Ashabul Hijr. Kemudian Allah informasikan kepada kita pencipta langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah informasikan kepada kita tentang dihancurkannya Fir'aun, dibenamkan ke dalam laut. Kemudian tentang Korun yang hartanya dibenamkan ke dalam bumi. Itu semuanya sudah terjadi. Semuanya sudah terjadi. Allah informasikan demikian. Maka kita harus mempercayainya. Kemudian tentang permintaan iblis agar umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat. Dan Allah mengkabulkannya. Dan Allah mengkabulkannya. Ini contoh-contoh yang sudah terjadi. Allah informasikan, kita harus mempercayainya. Kemudian contoh-contoh yang belum terjadi. Allah menginformasikan bahwasanya nanti akan keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah 2 kaum dari keturunan Nabi Nuh. 2 kaum dari keturunan Nabi Nuh. Sekarang berada di muka bumi, dikurungi oleh benteng yang dibikin oleh Raja Dzulqarnain. Mereka nggak bisa keluar, baru bisa keluar nanti menjebol benteng menjelang kiamat. Kalau kita mau menggunakan akal kita, bisa-bisa kita tidak percaya. Karena yang namanya ada di muka bumi berarti kan bisa dijelajahi. Tapi kok nggak ketemu, berarti nggak ada dong. Akhirnya banyak di antara mereka tidak percaya, sehingga ada yang mentakwilkan Ya'juj wa Ma'juj adalah mikroba. Ada yang mentafsirkan Ya'juj wa Ma'juj adalah jenis makhluk yang gedenya seperti jempol. Macam-macam takwilnya. Padahal Ya'juj wa Ma'juj adalah orang yang nantinya akan dibinasakan dengan doanya Nabi Isa alaihissalam setelah Nabi Isa membunuh Dajjal. Ini perkara yang belum terjadi dalam informasi dalam Al-Quran tentang Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian tentang matahari terbitnya nanti dari barat.
Selama ini matahari dari timur, Allah informasikan nanti akan terbit dari barat. Kemudian Allah informasikan tentang tingginya nikmat surga, dahsyatnya siksa neraka. Itu semuanya belum terjadi, kita harus meyakininya. Jadi cakupan yang pertama berakhlak mulia kepada Allah, mempercayai seluruh pemberitaan, Kemudian kandungan yang kedua atau cakupan yang kedua, akhlak kepada Allah yaitu menerima seluruh syariatnya secara totalitas. Allah nyatakan di dalam surat An-Nisa 65, "Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Apa kata Allah? Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman. Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim di dalam perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak grundel di dalam hatinya, tetapi menerima sepenuhnya. Syariat Allah sampai kepada kita melalui siapa? Syariat Allah sampai kepada kita melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, A sampai Z diterima sepenuhnya, tidak dipilih-pilih. Tidak dipilih-pilih. Kayak kita masuk restoran, suka makanan apa, ngambil ini, yang lainnya nggak mau. Bukan seperti itu. Ini bukan menu masakan di restoran. Syariat A sampai Z diterima sepenuhnya. Dan Allah mengatakan tidak beriman hingga memenuhi secara tidak gerundel seluruh apa yang Nabi tetapkan. Karena syariat Allah sampai kepada kita melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang harus kita kuatkan pada diri kita agar berakhlak mulia kepada Allah di dalam masalah penerimaan syariat adalah sami'na wa ta'na. Kami dengarkan dan kami taati. Kami dengarkan dan kami taati. Wa ma kana qaulal mu'minina idza du'a ila Allah wa rasulihi liyakuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ta'na. Tidaklah orang-orang mukmin ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi diterima keseluruhannya dengan legowo. Kemudian kita lihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima ji'tu bihi. Seseorang di antara kalian tidak beriman hingga hawa nafsunya ditundukkan di bawah apa yang aku bawa. Kita semuanya ada hawa. Ya, kita semua ada hawa, kecenderungan yang kita sangat mengikutinya. Tapi kalau sudah urusan syariat Allah, jangan dimenangkan. Meskipun kita cenderungnya kepada hawa kita sedemikian rupa, kalau berhadapan dengan syariat Allah harus ditundukkan di bawah syariat, baru disebut beriman. Kalau hawanya dimenangkan sehingga mengalahkan syariat, apa kata Nabi? Tidak beriman. Kalian tidak beriman hingga hawanya ditundukkan di bawah apa yang aku bawa. Ini dalil untuk menerima syariat secara totalitas. Dan itulah akhlak yang baik kepada Allah. Sekarang kita akan melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, sehingga kita lebih bisa bercermin. Saya ini akhlaknya kepada Allah setinggi apa? Saya ini akhlaknya kepada Allah setinggi apa? Kita lihat beberapa fenomena. Bagaimanakah dengan orang yang mencari-cari dalih untuk membenarkan praktek riba? Nyata-nyata Allah berfirman, "Wahallallahul bai'a wa harrama riba." Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, tapi ada orang mencari-cari untuk bisa menghalalkan riba. Maka orang semacam ini harus memperbaiki diri, karena syariat Allah harus diterima, tidak pakai babi bu pertimbangan-pertimbangan, apalagi kemudian memperlihatkan seakan-akan syar'i bajunya saja, padahal substansinya tidak syar'i. Tetap riba, cuma ganti baju, ganti istilah.
istilahnya murabaha, mudoroba, musyarakah, istilah-istilah saja. Hakikatnya masih sama, itu malah lebih bahaya lagi. Malah lebih bahaya lagi. Nah, ini sekedar contoh. Kemudian contoh yang lainnya. Bagaimanakah dengan wanita yang tidak terima sebagian warisannya separuh dari laki-laki? Allah menegaskan walid dzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian laki-laki 2 kali lipat daripada bagian wanita. Orang bisa saja tidak tunduk. Kenapa? Karena mengikuti akal. Dengan akalnya dia mengatakan, loh, sekarang sudah nggak zamannya dong. Karena wanita zaman sekarang juga bisa bekerja, menghasilkan pendapatan gaji, bahkan punya pendapatan bisa lebih banyak dari lelaki. Kenapa masih dibedakan wanita bagiannya separuh saja? Ini berarti sudah usang, sudah tidak relevan, Anda tidak terima kebagian dari ketetapan Allah dalam masalah warisan, wanita separuhnya tidak terima. Nah itu akibatnya mengedepankan akal, mengedepankan perasaan. Padahal yang semestinya kita pegangi syariat Allah ini berlaku untuk sampai hari kiamat. Allah yang menciptakan manusia dengan kehidupannya. Maka Allah yang mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mudarat untuk kehidupan manusia. Sehingga Allah satu-satunya yang berhak menetapkan hukum. Tasyri', penetapan syariat, hak Allah satu-satunya. Hak Allah, hak prerogatif Allah, bukan hak yang lain-lainnya. Sehingga ketika sistem kehidupan berubah, di mana wanita juga bisa menghasilkan, bukan kemudian hukum Allah yang harus mengikuti sistem yang berubah tadi, tapi sistem yang telah berubah tadi yang harus tetap mengikuti syariat. Nah, ibaratnya ini peci misalnya kurang gede, jadi dipakai di kepala ini kekecilan. Maka pasti persikapan kita, ini kepala kan sudah dari sononya. Nah, peci sesuatu yang baru yang harus disesuaikan dong, biar bisa masuk kepala. Nggak ada yang akan melakukan ini biar peci bisa masuk, kepalanya dikipas-kipas pakai pisau, biar peci bisa masuk, nggak akan melakukan. Karena sesuatu yang dari sononya itu yang menjadi parameter. Syariat Allah dari sononya mengatur sampai hari kiamat. Maka seandainya ada perubahan sistem kehidupan, maka sistem kehidupan itu yang mengikuti. Nah, ini perlu dipahami biar bisa sami'na wa ata'na. Kemudian yang berikutnya, bagaimanakah dengan lelaki yang mencukur jenggotnya padahal telah mengetahui tentang keharamannya? Kemudian bagaimanakah dengan orang yang mendengarkan musik padahal telah mengetahui tentang keharamannya? Bagaimana dengan lelaki yang tidak sholat berjamaah di masjid padahal telah mengetahui ancaman dari Nabi bagi yang meninggalkannya? Bagaimanakah dengan orang yang tidak berhenti dari bid'ah padahal telah mengetahui konsekuensi syahadat wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kan telah bersahadat wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Rasul adalah utusan Allah. Artinya apa? Aku hanya mau menerima syariat Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang tidak disampaikan oleh Rasulnya mungkin penambahan, pengurangan. No. Bagaimana saya beribadah? Saya beribadah dengan tata cara yang Nabi tuntunkan. Di luar yang Nabi tuntunkan? No. Ini kan konsekuensi wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya mau ibadah, sholat, puasa, haji, zakat, umroh, ini. Bagaimana tuntunan dari Nabi? Ya itu sudah lengkap, ya itu saja. Tidak nambah-nambah atau kurang-kurangi. Karena kita tentunya memahami konsekuensi ikrar syahadat. Wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Maka seluruh yang diajarkan diterima sepenuhnya dan nambah-nambah nggak kurang-kurangin. Dan semua kita paham. Tetapi kenapa masih ada orang yang terus berbuat bid'ah? Nah, ini pertanyaan sehingga seseorang di dalam hal ini bisa bercermin akhlak saya kepada Allah ini sejauh mana. Masih rendah akhlak saya kepada Allah. Kemudian bagaimanakah dengan wanita yang menghalang-halangi suaminya yang soleh untuk berpoligami? Poligami di dalam Islam itu syariat. Dan hukum asal dari menikah adalah poligami. Falkihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'.
Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah wanita yang baik-baik 2, 3 atau 4. Kalau nggak mampu baru 1. Jadi 1 itu pilihan terakhir. Kalau tidak mampu, maka dokter ini nggak mampu semuanya. Oh belum, enggak ya. Baik. Jadi yang kita maksud adalah wanita yang menghalang-halang. Ya, tidak sepatutnya. Ketika mengetahui suaminya soleh bertanggung jawab, maka tidak sepatutnya menghalang-halangi, karena ini bentuk akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sekarang cakupan yang ketiga akhlak kepada Allah adalah meridhoi seluruh ketetapan-ketetapannya yang tidak menyenangkan kita. Kalau yang menyenangkan kita nggak dibahas, karena lebih mudah untuk diterima, namanya menyenangkan. Tinggal ujiannya, kesyukurannya bagaimana kan begitu. Tetapi yang tidak menyenangkan seperti sakit, miskin, rugi, kehilangan, bangkrut, kecelakaan, kematian, dan yang lain-lain itu suka-suka orang berat. Maka orang yang berakhlak kepada Allah Azza wa Jalla, dia bisa beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang akhirnya tidak stres, yang akhirnya tidak niyahan, tidak meratapi. Tetapi ketika Allah memberinya musibah, dia bagaimana berupaya biar musibah tersebut mendatangkan pahala, menghapus dosa, dan Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Ini berakhlak. Jadi berakhlak kepada Allah. Ridho ketika ditimpa musibah atau sesuatu ketetapan Allah yang tidak menyenangkan. Gimana caranya ya biar ridho ya? Soalnya wanita pada zaman Nabi saja yang langsung mendapatkan irsyad dari Nabi, suatu ketika dia tidak bisa ridho. Dia lagi di kuburan anaknya. Kemudian Nabi lewat di belakangnya, Nabi mengatakan sabar. Dia tidak melihat siapa yang menegur, langsung spontan dia mengatakan, sana kamu pergi, sana kamu pergi. Kamu nggak tahu apa yang aku rasakan. Kemudian Nabi berlalu, wanita ini akhirnya dikasih tahu, kamu tadi tahu siapa negur kamu? Yang negur kamu itu Rasulullah SAW. Wah, dia kaget, langsung menyusul Nabi ke rumahnya, dan dia langsung meminta maaf. Maka Nabi bersabda, innamas sabru inda sadda al-ula. Sabar itu ketika hentakan memukul awal pertama kali. Jadi datang sesuatu yang tidak mengenakan, langsung bersabar. Itu namanya bersabar. Bersabar dengan tingkat tinggi. Sehingga tidak sampai stres. Apalagi lebih dari itu, gila, bunuh diri, naudzubillah min dzalik. Nah, sangat mengajarkan biar kita bisa legowo, yang akhirnya berakhlak baik kepada Allah. Ketika ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, ini bacaannya. Qadarullah wa masya'a fa'al. Ya, tintanya tumpah, tinta mahal lagi. Qadarullah wa masya'a fa'al. Biasakan ucapan. Qadarullah wa masya'a fa'al. Anaknya jalan, tangannya jelalatan, enggol termos jatuh. Nah, qadarullah wa masya'a fa'al. Lain kali hati-hati. Jadi ini biasa diucapkan. Qadarullah wa masya'a fa'al. Ini dalilnya hadis Abu Hurairah. Ini dalilnya hadis Abu Hurairah. Jangan mengatakan, coba kalau aku nggak begitu, nanti kan nggak begitu. Coba kalau aku begini, nanti kan ngene-ngene sadenya, jangan. Jangan mengatakan begitu, tapi katakanlah qadarullah wa masya'a fa'al atau qadarullah wa masya'a fa'al. Semuanya sudah Allah takdirkan. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Biasakan ucapan ini. Nah, gimana ini kok kita sudah ikhtiar sedemikian rupa
Nah, ada benar qadarullah wa masya fa'al. Kemudian beristirja. Kalau istirja semua muslim sudah membiasakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yang berikutnya banyak yang belum hafal. Ini diajari oleh Nabi. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sudah hafal semuanya? Belum. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah ini. Wa akhlif li khairan minha, dan berilah aku ganti yang lebih baik. Selalu dibaca kalau Allah menguji kita dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Apapun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan semata-mata kita dalam meninggal dunia, bukan. Bukan, tapi apapun yang merupakan musibah kita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lanjutkan. Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah ini dan berilah aku ganti yang lebih baik ya Allah. Jangan sampai musibah tidak mendatangkan pahala, tidak menghapus dosa, tidak mengangkat derajat. Jangan sampai. Maka di antara upayanya adalah mengikuti apa yang diajarkan ini. Qadarallahu ma syaa fa'al. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ingat kisah Ummu Salamah? Siapa Ummu Salamah? Ummu Salamah adalah seorang sahabiah yang suaminya meninggal dunia. Siapa suaminya Ummu Salamah? Siapa suaminya Ummu Salamah? Abu Salamah, akan begitu. Gampang. Ummu Salamah punya suami namanya Abu Salamah. Abu Salamah meninggal dunia. Maka dia ingat apa yang diajarkan Nabi. Nabi mengajarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati akhlif li khairan minha. Dia bergumam pada dirinya, loh, aku membaca ini meminta kepada Allah agar aku diganti lebih baik. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia sangat terkesan kepada suaminya. Dia sangat terkesan kepada suaminya. Sehingga dia merasakan mana ada orang lebih baik daripada suaminya, Abu Salamah. Tapi dia membaca doa ini, meminta diganti yang lebih baik. Maka kemudian Allah mengganti untuk dia yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa? Rasulullah SAW menikahinya. Maka ini contoh orang yang kena musibah dan berdoa agar diganti yang lebih baik, Allah menggantinya. Sudah apa? Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nanti oleh sore hari ini hafalan ini. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Baik. Kita lanjutkan. Ini dalilnya, ini kita menunjukkan dalil-dalilnya. Nah, ini juga doa yang bisa dibaca agar kita bisa legowo, berlapang dada, sehingga terkondisikan bisa ridho terhadap ketetapan dari Allah yang tidak kita sukai. Nabi mengajari doa inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullun indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Ketika ada orang terkena musibah, kita pegang pundaknya. Misalnya seseorang keluarganya meninggal dunia, kita takziah, kita pegang pundaknya. Inna lillahi ma a'ta. Inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah apa yang dia ambil. Walahu ma a'ta. Kepunyaannya lah apa yang dia berikan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisinya sudah ditetapkan
ajalnya. Wal tasbir wal tahtasib. Bersabarlah dan mengharapkan pahala. Kan bisa saja kalau ada orang meninggal kita datang bertakziah, sabar ya Pak, sabar ya Bu, ya bisa aja. Tapi seandainya kita menyampaikan dengan ungkapan yang disampaikan Nabi, Nabi utama. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Nah, ini di antara yang Nabi ajarkan biar kita bisa legowo, berlapang terhadap seluruh ketetapan Allah yang tidak menyenangkan kita. Selesai tentang akhlak yang baik kepada Allah. Ada berapa kandungan tadi? 3. Yang pertama apa? Yang pertama, mempercayai seluruh pemberitaannya, baik yang sudah terjadi atau belum terjadi. Yang kedua, menerima seluruh syaratnya secara totalitas. Yang ketiga, ridho terhadap ketetapan-ketetapan yang tidak menyenangkan. Selesai. Sekarang kita bicara akhlak sesama manusia. Dan sebelum kita lanjutkan, kalau kita mengatakan akhlak, maka yang dimakna sudah mengalami penghususan makna. Akhlak, maka yang dimaksud sudah mengalami penyempitan makna, yaitu akhlak sesama manusia. Karena akhlak kepada Allah pembahasannya secara khusus dalam bab akidah. Dalam bab akidah. Tapi kalau kita bilang akhlak, maka maknanya menyempit, yaitu akhlak sesama manusia. Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan dalam kitab Makarimul Akhlak, dari kitab situ saya menukil bahwasanya Syekh Utsaimin menukil ucapannya Hasan al-Basri. Siapa Hasan al-Basri? Seorang ulama zaman tabi'in, muridnya sahabat rahimahullah taala. Imam Hasan al-Basri mengatakan akhlak sesama manusia cakupannya 3. Kalau kita memiliki 3 perkara ini, berarti akhlaknya kita bagus. Berarti akhlaknya kita bagus. Yang pertama apa? Kaful adha. Yang pertama kaful adha. Apa kaful adha? Menahan diri dari menyakiti orang lain. Jadi kita itu selalu berusaha jangan sampai menyakiti orang lain. Sekiranya mau menyakiti orang lain, ditahan. Ini akhlak, ini kandungan akhlak yang pertama, kaful adha. Yang kedua, badlun nada. Apa badlun nada? Mengerahkan segenap potensi untuk kemaslahatan orang lain. Saya punya apa, saya memiliki apa yang saya bisa berbuat untuk kemaslahatan orang lain, apa yang bisa saya berbuat untuk menolong orang lain, apa yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan orang lain. Ini badlun nada. Cakupan yang kedua. Yang ketiga, talaqatul wajah. Wajah yang murah senyum. Memiliki wajah yang sumeh, gampang senyum. Bukan memiliki wajah yang ditekuk betatut gitu ya. Oh, angker, sangar, orang sono bilang sangar gitu ya. Jangan. Tetapi yang murah senyum. Ya. Jadi kandungan akhlak sesama manusia. Kalau pada diri kita ada 3 cakupan ini, berarti akhlak kita bagus. Coba kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama apa? Kaful adha. Yang pertama kaful adha. Menahan diri dari menyakiti orang lain. Ada kalanya terkait dengan harta, ada kalanya terkait dengan kedudukan, ada kalanya terkait dengan kehormatan, dan yang lain-lainnya. Intinya adalah sekiranya itu menyakiti orang lain, kita tahan. Itu aja. Terkait dengan apapun. Sekiranya itu akan menyakiti orang lain, kita jangan sampai lakukan. Kaful ada. Kafu menahan, al-ada sesuatu yang menyakitkan. Contoh, kita ambil yang ada di buku. Orang yang berkelapangan harta jangan sampai pelit untuk menghutangi uang kepada kawannya yang dikenal jujur ketika membutuhkan uang. Kalau tidak, maka kawannya akan sakit hati. Kita tahu kawan kita jujur, asli jujur, bukan orang yang zalim, bukan orang yang nakal. Suatu ketika butuh duit dan kita ada duit, lagi nggak dipakai lagi, maka dia yang pinjam, kita pinjemin. Kalau kita nggak pinjemin, dia bisa sakit. Wah, ini orang duitnya nganggur, dipinjam nggak boleh. Akhirnya kita
berbuat menyakiti kawan kita. Kalau ini kawan nakal, dolim, dikenal eh, suka ganggu dan yang lainnya, ya kita tidak mengutangi, ya memang kita benar. Tapi yang kita katakan ini kawan jujur, asli, baik sekali, butuh pinjaman duit dan kita ada, jadi kalau enggak bisa sakit. Maka kita jangan sampai menyakiti orang lain. Ini terkait dengan harta. Contoh yang lain, gosok, pinjam tanpa izin. Karena orang yang punya barang jadi bingung. Meskipun tidak mencuri, dikembalikan lagi. Ya itu namanya gosok, pinjam tanpa izin. Ini bisa menyakitkan si pemilik. Kemudian, jagalah harta yang dititipkan kepada Anda. Jangan ceroboh, karena akan menyakitkan pemiliknya. Mentang-mentang dititipin, bukan hartanya, kemudian ceroboh, jangan. Nanti bisa menyakitkan orang yang titip. Orang yang dititipi harta dapatnya apa? Bukan penitipan yang ada upahnya, bukan. Orang dititipi harta dapatnya apa? Pahala. Dapatnya pahala. Kadang-kadang orang merasa malas dititipin, padahal dia butuh banget titip. Mau safar, mau titip kepada siapa lagi, seorang yang dikenal dia. Tapi dia malas, misalnya begitu. Kemudian pas terima, ceroboh, tidak menjaganya, ini bisa menyakitkan orang lain. Jangan berbuat seperti itu. Kemudian istilah bensin, jika Anda meminjam sepeda motor dengan durasi yang uruf, adat, memandangnya memakan waktu yang lama. Ya kalau sedang ya dan wajar nggak ngisi bensin, ya semuanya memaklumi. Tapi kalau misalnya sampai perjalanan sekian kilo, dan nyata-nyata bensinnya berkurang, terus nggak ganti, nanti yang punya sepeda motor bisa bilang, pinjam Bang Yusuf. Gitu ya. Nah kan menyakitkan. Meskipun dia kan rela meminjemin, tapi bisa sakit. Kalau yang pinjam eh, ya kurang tahu diri gitu ya. Jadi semuanya perkara-perkara yang bisa menyakitkan orang lain jangan dilakukan. Namanya kaful adza terkait dengan harta. Kalau terkait dengan kehormatan bagaimana? Terkait dengan kehormatan, jangan sampai menyakiti orang lain terkait dengan kehormatan. Tidak ngutak-ngutik HP ketika kawan Anda sedang ngajak bicara. Kawan ngajak bicara, maka bersikap hangat. Dilihatin wajahnya. Kalau perlu direspon, direspon. Bukan sambil ogah-ogahan, ngutak-ngutik HP. Nanti kawannya bilang, jadi gimana mas? Sama tadi ngomong apa? Astagfirullah. Yang ngomong panjang lebar, gara-gara mendengarkannya sambil lalu. Sakit dia. Sakit dia. Ini namanya tidak kaful adza, tidak menahan diri dari menyakiti orang lain. Makanya kita ada santri mahasiswa, kita larang mereka ketika kuliah di UTS, di ada apapun, kemudian tidak memperhatikan. Kalau misalnya ngantuk-ngantuk ya karena memang itu di luar kemampuannya, itu wajar. Tetapi sengaja cuek, ya tidak menghiraukan, sibuk sendiri dengan sesuatu yang lain, itu akhlak yang buruk. Karena bisa menyakiti dosen. Karena bisa menyakiti dosennya. Termasuk ada seorang jamaah ibu-ibu, dia datang ke majelis taklim bawa laptop karena ada sibuk yang dikerjakan. Ini menyakitkan Pak Kiainya. Kalau memang datang ke majelis taklim berarti ngaji dengan Pak Kiai. Ini kan dia utak-utik karena suatu kesibukan, berarti mempersilahkan Pak Kiai ngomong sama tembok ya, gitu. Saya tak sibuk, gitu ya. Jadi bisa menyakitkan Pak Kiai. Jadi perkara-perkara yang Islam membahasnya, karena Nabi bersabda, inna ma bu'ithtu litamimma makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, sampai banyak orang-orang yang non muslim masuk Islam karena terusan dengan akhlak beliau. Jadi contoh terkait dengan kehormatan. Demikian juga bersikap hangat dengan sebagian kawan, tetapi dingin kepada sebagian yang lainnya. Ini butuh latihan. Kadang-kadang kita ini bisa bergaul dengan sebagian kawan hangat banget. Kalau ngobrol tanteng berapa jam itu betah. Tapi dengan sebagian lain itu perhatian malas banget, kapan dia pergi, nggak betah saya. Sehingga si pulang akhirnya sakit. Ini orang kalau dengan si pulang bisa hangat sekali, liuran sama saya kayak ogah-ogah, sakit dia. Dan ini memang perlu latihan. Ini memang perlu latihan. Coba bagaimana bisa dikesankan bahwasanya
Dia itu kalau saya ajak bicara, ya Allah, hangat, selalu senyum, senang kalau kalau di hadapan saya. Jadi semua orang mendapatkan kesan seperti itu, berarti akhlak kita sudah bagus. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu mengesankan Nabi loh kalau bertemu dengan saya selalu senyum. Nabi loh kalau bertemu dengan saya betah. Itu disebutkan di dalam As-Sa'di menggambarkan bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semacam ini memang perlu latihan, perlu latihan. Kemudian yang berikutnya, tidak membicarakan aib orang lain, karena hal itu akan merendahkannya dan tentu ia merasa sakit hati. Makanya di dalam Islam kan ghibah dilarang, karena orang ghibah berarti dibicarakan aibnya. Orang ghibah berarti dibicarakan aibnya. Sakit. Loh, kan nyata dia berbuat demikian. Namanya saja ghibah. Ya, yang seperti itu, nyata yang dibicarakan, tapi dia sakit. Kalau tidak nyata namanya apa? Yang namanya ghibah kan membicarakan aib orang lain, nyata dia berbuat demikian tidak senonoh, tidak bagus. Maka namanya ghibah. Kalau nyata namanya, kalau tidak nyata namanya fitnah. Jadi kadang ada orang ditegur itu ghibah. Oh, nyata dia begitu kok. Ya ghibah namanya. Kalau tidak nyata namanya fitnah. Ya fitnah jelek, ghibah juga jelek. Saya mau sedikit cerita dari seorang jamaah yang sangat terkesan sekali dengan neneknya. Allah alam, apakah disebabkan itu atau bagaimana, tetapi cucunya mengesankan demikian. Dia bercerita kepada saya punya nenek seumur hidup dikenal tidak pernah membicarakan aib orang lain. Sampai orang-orang pada cerita tentang nenek saya, kalau lagi kumpul-kumpul, kemudian teman-temannya bicara aib, dia segera mengalihkan kepada pembicaraan yang lainnya biar berhenti itu bicara aib. Atau kadang-kadang dia sengaja ambil, ambil, biar berhenti membicarakan aib. Pokoknya dia menghindarkan diri dari membicarakan aib orang lain. Ini cucunya sangat terkesan sekali dengan akhlaknya nenek yang menjaga kehormatan orang lain. Tidak pernah membicarakan aib. Kemudian suatu ketika ada pelebaran jalan atau proyek atau apa yang jelas makamnya harus dipindah. Yang jelas makamnya harus dipindah. Dan dijumpai jasadnya dengan kain kafannya masih utuh. Kemudian si cucu ini mengatakan, apakah ini balasan dari Allah ya? Karena keutamaan nenek yang menjaga kehormatan orang lain. Ya kita nggak tahu apakah itu balasan dari Allah karena kebaikannya itu atau bagaimana, kita nggak tahu. Tetapi yang jelas yang kita ceritakan, cucu ini sangat terkesan dengan neneknya. Nah kita juga berlatih demikian, tidak membicarakan aib orang lain. Yang biasanya tergelincir sehingga lisannya riba itu laki-laki atau perempuan? Yang biasanya susah dengan ujian ini menjaga lisan, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan itu lebih susah. Laki-laki lebih mudah untuk menstop lidah, lebih mudah kalau laki-laki. Tapi kalau melihat maksiat, mana yang lebih bisa menjaga, laki-laki atau perempuan? Perempuan lebih bisa. Perempuan lebih bisa. Jadi ujian berat wanita dibandingkan laki-laki adalah mulut, sebagaimana ujian berat laki-laki dibandingkan wanita adalah mata. Makanya kan wanita kalau ada apa-apa kan malu tutup mulut gitu. Karena memang ujiannya di situ. Bisa. Nah. Baik. Kemudian termasuk kaful adza terkait dengan kehormatan, tidak membanggakan jabatan, pangkat, atau kedudukan di hadapan orang lain. Derajatnya tinggi, pangkatnya tinggi, kedudukannya tinggi, ya betul tinggi. Tinggi. Tapi kemudian dia bersikap meremehkan orang yang tidak sepertinya. Menyakitkan itu. Dia bersikap meremehkan orang yang tidak sepertinya. Dia sakit. Akhirnya hatinya gerundel, mentang-mentang derajatnya tinggi, sombong sama orang lain. Itu kan sakit. Sakit. Kemudian yang berikutnya,
tidak ngobrol ketika guru, dosen, atau ustadz sedang memberikan pelajaran atau tausiah. Karena nanti kurang nyaman, merasa ditinggal, merasa dibiarkan bicara sama dinding gitu. Nah, jadi ini bentuk kaful ada, menahan diri dari menyakiti orang lain terkait dengan kehormatan. Contoh yang lainnya, bisa menempatkan diri dengan semestinya di hadapan orang yang lebih senior, baik secara usia ataupun kedudukan di suatu komunitas, lembaga, instansi, atau apapun. Nah, ini akhlak yang luar biasa. Nabi bersabda, "Laisa minna man la yuwaqqir kabirona wal yarham saghirona." Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak bisa memuliakan senior dan tidak bisa menyayangi junior. Akhlak yang diajarkan Nabi kepada senior kita menghormati, kepada junior menyayangi. Menyayangi. Jadi kepada senior tunjukkan sikap hormat, tata cara berbicara, tata cara berperilaku, dan yang lainnya, cara minta izin dan yang lainnya. Adapun kepada yang junior menunjukkan sayang. Suatu ketika ada dua orang sahabat yang memang mereka belum tahu ilmunya. Dua orang ini di hadapan Nabi, yang satu kan senior, yang satunya masih muda. Kemudian di hadapan Nabi, yang junior ini memulai pembicaraan. Apa kata Nabi? Kabir. Dia terus melanjutkan jalan. Kata Nabi, kabir, kabir. Apa maksudnya? Yang memulai berbicara itu yang senior. Yang senior. Makanya waktu itu saya tegur juga suatu rombongan, ada senior-seniornya, juga ada juniornya. Yang juniornya mungkin saking semangatnya gitu ya, melakukan memulai membuka forum atau memulai mengajak komunikasi dengan instansi yang dikunjunginya. Yang senior dibiarkan ditinggal. Wah, kita tegur nggak boleh seperti itu. Nah ini loh senior, ketua rombongan, kepala rombongan. Dia yang memulai. Seperti Nabi mengatakan kepada dua orang itu, kabir, kabir. Yang memulai itu yang senior. Dengarkan. Baru kalau dipersilahkan, ya berarti dapat kesempatan. Ini biar tidak menyakiti orang lain. Terkait dengan apa? Terkait dengan kehormatan. Juga masih kategori kaful ada, tidak menyerobot antrian. Ini orang yang paling bagus antriannya katanya orang Jepangan. Nah, berarti mereka dalam hal ini tidak menyakiti orang lain. Nah kalau di sini masa bodoh amat, yang penting bisa duluan. Nah, ini akhlak yang tidak baik. Kemudian menunjuk jari telunjuk ke wajah orang yang tidak sependapat dengannya. Ente ini jadi tunjuk-tunjuk. Ini di dalam tradisi kita tidak baik. Ya. Makanya enggak keliru, ya keliru, cuma tidak keliru artinya karena keterlaluan. Jadi suatu ketika ada majikan dan ada pekerja. Nah, pekerja lagi bekerja dan si majikan memberikan instruksi ini didengarkan karena dia merasa dibayar, bekerjanya dibayar, maka didengarkan, dilakukan. Tetapi ketika ngasih arahannya memakai jempol kaki, ini ya sambil dia lagi jongkok dikasih arahan pakai jempol kaki ini yo dikedik pakai palu, mangkel dia. Ya, dua-duanya salah. Tapi yang terkait dengan pembahasan kita, yo tunjukkan akhlak yang bagus. Meskipun dia pekerja, ya jangan sampai menjadikan sakit hati. Kasih arahan yang bagus. Jangan pakai jempol kaki, itu merendahkan. Nah, kemudian kafulannya juga terkait dengan fisik. Tidak bermudah-mudahan menghukum murid pada fisiknya, karena hal itu bisa menyakitkan. Suka nonjol kepala atau badan orang lain karena suatu perselian. Tolol lu gitu ya. Sambil ini jidatnya tolol lu goblok gitu ya. Nah, semacam ini menyakitkan. Jadi ini menyakitkan. Meskipun akrab ya tidak sampai demikian. Meskipun akrab ya tidak sampai berlebihan seperti itu. Nah ini sudah selesai kaful adha.
terkait dengan harta, terkait dengan kehormatan, terkait dengan fisik. Dan bisa saja terkait dengan apapun. Pokoknya sekiranya bisa menyakiti orang lain, kita tahan. Sekiranya bisa menyakiti orang lain, kita tahan. Ini memang bahasanya sangat panjang. Nanti apalagi kalau bicara fadilah-fadilahnya. Memang kalau tahu fadilahnya, salah satu fadilah itu luar biasa. Bisa menyamai ahli sholat dan ahli puasa. Orang berakhlak mulia bisa menyamai ahli sholat dan ahli puasa. Orang ahli sholat dan ahli puasa kan karena berhasil menunjukkan hawa nafsunya. Sehingga sholat bisa dikerjakan sebanyak-banyaknya dengan sebaik-baiknya. Orang puasa juga demikian. Ahli puasa. Di saat orang siang-siang minum es campur gitu ya, es cincau apa, dia bisa memperbanyak puasa kan bisa berhasil menunjukkan hawanya. Maka orang yang akhlaknya mulia itu selalu mengkondisikan diri biar tidak nyakitin orang lain tapi menyenangkan orang lain terus. Kata Nabi derajatnya sama dengan ahli puasa, ahli sholat. Barangkali kita untuk dikatakan ahli puasa, kayaknya belum nyampe dah. Kalau mau dikatakan ahli sholat, wah juga belum. Tapi untuk menyamainya bisa berlatih menjadi orang berakhlak mulia. Kita lanjut yang kedua, badlun nada. Badlun nada, mengerahkan segenap potensi atau suatu kelebihan tertentu untuk kemaslahatan orang lain. Kita harus mengupayakan untuk mengerahkan potensi atau suatu kelebihan apapun yang kita miliki untuk kemaslahatan orang lain. Baik yang terkait dengan harta, waktu, tenaga, pemikiran, kedudukan, dan lain-lain. Pak RT itu sering gelendang. Ketua paguyuban itu sering mengeluh. Pak RW juga ngeluh. Undangan disebar, yang datang 50%. Aduh, aku sudah capek-capek ngundang. Yang datang 50%. Ya kalau uzur, ya siapa yang menyalakan uzur? Uang uzur kan tidak bisa ditebak kalau ada uzur, itu katanya dengan takdir. Tetapi nggak izin, ngapunten nggak bisa datang, nggak ada berita sudah. Ini akhlak yang buruk. Kalau memang ada waktu, berarti dia punya potensi yang namanya waktu. Datang, jangan sampai nggak datang. Kalau kita punya tenaga, ringan tangan, butuh kawan yang membantu kawan yang membutuhkan. Dan yang lainnya. Jadi, badlun nada. Terkait dengan waktu, tenaga, pemikiran, dan yang lain-lainnya. Termasuk kedudukan. Misalnya posisinya sebagai decision maker. Melihat antrian panjang dan yang paling belakang bapak-bapak ibu-ibu tua, kasihan sekali karena dia punya posisi, dia bisa bilang tolong itu yang di belakang didahulukan. Nah ini namanya anak yang baik. Jadi dengan kedudukan dia punya potensi yang bisa digunakan untuk kemaslahatan orang lain. Jadi akhlak yang mulia. Dan orang yang berakhlak baik kepada kita pasti terkesan dan selalu mendoakan. Pasti itu. Ya Allah, si Fulan baik sekali sama saya. Selalu ingat dan selalu mendoakan. Pasti selalu mendoakan. Kalau ingat, ya Allah, didoakan segera mau jaga, ya Allah. Mudahkan urusannya, ya Allah. Tak sedikit cerita. Ini ceritanya, tetapi bagus sekali untuk kita ceritakan. Saya punya kawan, tetapi saya memandangnya guru. Ini kawan dan guru saya. Bukan karena ngajar pelajaran-pelajaran, tetapi saya banyak belajar dari bagaimana dia bermuamalah sesama orang. Luar biasa sekali, Masya Allah. Saya pernah bekerja di penerbitan, sama dengan beliau di penerbitan, sama dengan kawan yang lain yang sekarang punya pesantren di Malang. Lagi ngoreksi bagian korektor. Saya merasa haus, angkat kendi. Jadi memang kita sediakan kendi air putih yang taruh dalam kendi, yang dinginnya bukan dingin kulkas. Saya angkat, ya kosong. Ya, saya berpikir nanti saja lah, pas turun ke bawah, saya lanjut koreksi. Tapi ketika kita lagi lanjut koreksi, ternyata ada tangan ngambil selonong. Ya, diambil beliau. Beliau tanggap. Saya bilang, Ustaz, nggak apa-apa, saya pas mau turun kok.
Saya bilang kecolongan, karena terlalu sering seperti itu. Dia itu melihat aku itu sangat tanggap sekali, sangat cepat. Sampai sama-sama teman di penerbitan, cuacanya semacam itu, kawan kita bilang, seperti ini kalau makan kepiting enak nih. Dia bilang begitu. Kawan kita dengar yang saya pandang sebagai guru tadi. Kemudian pas kapan dia datang bawa kepiting. Maka teman saya minta, ya Allah kenapa saya bilang, ya Allah. Ada dia dengar, ada dia usahain bawa kepiting. Dan sebelum di Surabaya, sempat bareng juga di Jakarta. Saya bilang, makanya saya tadi banyak nanya sama dokter Depok, karena saya pernah dekat Depok. Saya bilang kepada kawan kita, saya butuh duit. Bisa nggak ya pinjam ke kantor? Wah, terlalu banyak, masih hasil nggak bisa. Wah, terus gimana nih, Mas? Terus ini masih hasil. Saya punya duit tapi di rumah, rumahnya bersih. Enggak, saya sudah tahu. Dia itu sangat rakus kepada pahala. Udah tahu. Enggak. Saya mau cari yang lain. Enggak. Saya pas mau pulang. Tapi tak ambil duitnya di Gresik. Saya suruh, enggak. Tapi apa? Hari yang berikutnya benar saya nggak melihat dia. Saya nanya kemana beliau? Pulang pakai kereta. Ya, 2 hari kemudian datang. Ini Mas Yasin, saya sudah ambil duit. Banyak. Ini saya bilang, jangan, enggak apa-apa, saya pas ada perlu di rumah. Jadi beliau itu rasanya ini nggak nyaman. Kalau ada orang butuh, sementara beliau bisa bantu, nggak bantu. Hafidahullah. Jadi belum ada. Nah, semacam ini harus berlatih. Gak bisa sepanjang-panjang kita memiliki akhlak yang semacam ini kalau tidak berlatih. Nanti kita sampai pada babnya akhlak dibagi dua. Akhlak yang sudah Allah anugerahkan ada pada kita, namanya toba, dan akhlak yang belum Allah anugerahkan tapi kasih potensinya sehingga kita yang menumbuhkan dan menguatkannya. Namanya tatobu. Nanti kita sampai pada bahasan itu. Nah, yang berikutnya contoh badlun nada terkait dengan harta. Peduli anak yatim, orang miskin, janda-janda lemah. Kemudian peduli kebutuhan masyarakat sekitar. Membantu orang-orang yang terkena musibah banjir, longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Mempersilahkan kendaraannya jika dibutuhkan untuk urusan-urusan sosial. Suka menjadi donatur untuk kepentingan-kepentingan keagamaan dan umum. Jadi ini berarti badlun nada. Badlun nada. Kita woro-woro sama kaum muslimin, ini loh banyak anak-anaknya kaum muslimin yang mau sekolah nggak mampu, soalnya sekolah mahal-mahal. Sekolah yang terjangkau, kurikulumnya kurang bagus, tidak menguatkan akidah, tidak mengiring kepada ibadah yang benar, tidak memiliki akhlak yang bagus, itu yang gratis atau yang murah. Ya ayo kita bikin lembaga, kita bikin lembaga. Ya, kita terdorong pengen badlun nada. Maka dalam waktu 1 tahun ini kita sudah membangun gedung 3 lantai. Yang sekolah siapa? Yang sekolah siapapun bisa sekolah, termasuk yang berbayar sama sekali. Kita pengen badlun nada. Per hari ini sudah tertutupi, sudah kita akan tutup donasi. Kemudian yang berikutnya, tidak merasa keberatan jika barang-barang yang dimilikinya dipinjam orang lain untuk suatu keperluan. Jangan orang munafik yang disebutkan sangat pelit. Ya, setelah orang munafik masa kita menirunya. Contoh terkait dengan waktu, senantiasa meluangkan waktu ketika diundang ke suatu acara yang tidak ada maksiatnya. Kalau ada maksiatnya boleh tidak datang. Kalau ada maksiatnya boleh tidak datang. Tapi kalau tidak ada maksiatnya, apalagi walimatul urs, wajib datang. Jadi badlun nada terkait dengan waktu. Jadi jangan malah cari-cari alasan, biar gak datang, akhlak buruk. Ini tidak badlun nada. Namanya tidak badlun nada. Kemudian yang berikutnya, suka meluangkan waktu untuk urusan-urusan sosial. Jadi suka banget, gemar banget ada waktu diluangkan untuk urusan-urusan sosial. Dan kita punya teladan di dalam hal ini, bagus sekali kalau saya ceritakan. Beliau seorang dokter, divonis
waktunya tidak panjang. 3 bulanan ke depan, kalau bertahan berarti masih hidup. Dan bolak-balik ke Singapura untuk apa namanya kemoterapi. Tetapi kemudian dia terus melakukan pengobatan apapun yang bisa lakukan, sehingga mulai berkurang frekuensi ke Singapura, berkurang. Sekarang sudah nggak pernah ke sana. Akhirnya melampaui yang disampaikan oleh dokternya, bahwasanya umurnya nggak panjang, sampai sekarang masih hidup, dan sebagai bentuk kesyukurannya, beliau merasa mendapatkan tambahan umur, karena secara medis sudah nggak hidup. Kemudian apa yang dilakukan? Peduli sosialnya luar biasa sekali, dan beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi, pas gubernur siapa saya lupa, sebelum Pak Dekarwo, saya lupa gitu ya, pendapatan gubernur awal karena peduli sosial yang luar biasa. Kita suka-suka diajak kerjasama, beliau sosialnya dengan tim dokternya dan yang lainnya, tim medisnya, kita dakwahnya ke pemulung, lokasi pemulung, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya, contoh terkait dengan tenaga, ringan tangan ketika ada orang yang memerlukan bantuan tenaga, peka dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya, sehingga mudah untuk diajak kerja bakti dan lain-lain. Nabi bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang sahlun. Mungkin nanti saya bisa posting melalui terkenal. Ini biar kita melatih akhlak kita. Tidak akan masuk neraka, ini mana hadis, orang yang sahlun. Orang yang tidak jelimet, orang yang gampang. Sehingga kita mendapat pesan, sama Fulan aja, orangnya enakan, gampangan. Kalau sama Fulan, walau sama Fulan gak mau, berarti orangnya susah. Jadi kita berusaha jadi orang itu yang kawan kita mendapat pesan gampang, enak, mudah. Itu kita harus berusaha. Orang yang enakan, sehingga dia suka kalau dikirim pesan. Tapi kalau kemudian dikesankan tidak demikian, ya berarti halaknya belum pas. Belum nadar. Kemudian bisa juga terkait dengan pemikiran, mengerahkan karena dia punya pemikiran ide yang bagus, dan yang lainnya. Kemudian sekarang tolak kotul wajah, terakhir ya. Tolak kotul wajah yang murah senyum. Wajah yang murah senyum. Jadi orang jangan punya wajah sangar, angker, ditekuk, betatut gitu ya. Jadi orang melihatnya dulu, dia senyum ya, kayaknya gak pernah senyum banget orang gitu ya. Jangan. Tapi jadilah orang yang orang lain di sekitaran mengesankan itu orang itu murah senyum. Jadi murah senyum itu bagian dari akhlak. Murah senyum itu bagian dari akhlak. Nah, kita sangat menyesal suatu kejadian, ada seseorang, dia punya anak prestasi di sekolahnya, kemudian di tengah jalan bertemu dengan kepala sekolahnya. Ini orang tuanya pengen membesar-besarkan anaknya yang prestasi. Dia sampaikan kepada kepala sekolahnya, Pak, anak ini di sekolah dengan prestasi. Harapan bapaknya ini kepala sekolah memberikan komentar, merespon sehingga anaknya kemudian termotivasi. Tapi apa sikapnya kepala sekolah? Oh ya, sambil jalan lalu, oh bapaknya itu sakit. Oh gitu ya kepala sekolah ya. Padahal dia berharap dia memberikan komentar apa biar anaknya semakin senang dengan kompetisi. Tapi ini memang perlu berlatih. Tolak kotul wajah yang murah senyum. Mungkin ada semacam pertanyaan, loh aku ini gak bisa senyum sudah dari sononya kebawaan orok tahu. Apa dibenarkan seperti itu? Saya bertanya, kalau misalnya ada orang mengatakan saya ini gak bisa senyum, jangan salahkan saya. Ini sudah dari sononya pembawaan orang. Dibenarkan apa enggak? Jawabannya nggak bisa dibenarkan. Nanti kita akan bacakan hadis Nabi, akhlak itu ada dua. Akhlak yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kapan saja, di mana saja, kapanpun gampang kita memunculkannya, karena sudah menyatu dengan kita. Itu namanya tobat. Yang kedua, akhlak yang belum Allah berikan sebagai anugerah, tapi Allah menciptakan pada kita potensinya. Kita yang menumbuhkannya dan menguatkannya. Contohnya, si fulan murah senyum, berarti Allah
Jadi kan dari awal itu akhlaknya murah senyum. Si fulan itu belum bisa. Tapi dia dalam hal ini belum mendapatkan langsung dari Allah. Tapi dia harus berusaha belajar. Ada postingan yang sangat bagus sekali dari Jepang. Barangkali masih ada bisa dibrowsing. Jadi melatih mahasiswanya itu murah senyum dengan cara pensilnya ditaruh di mulut. Menghadap cermin, pipinya ditarik-tarik. Biar murah senyum. Gitu ya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah yang akan datang kita lanjutkan insya Allah. Kemudian nanti mohon maaf, saya akan memberikan hadiah satu-satu semoga cukup. Tapi saya izin boleh dokumentasinya. Boleh. Saya bapak gitu, bahwa saya sudah bagi gitu. Baik, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih atas Ustadz Muhammad Nur Yasin Zain atas paparan kajiannya yang sangat menarik. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi diskusi tanya jawab ya. Mungkin karena Ustadznya agak buru-buru jadi kita batasi 3 saja ya. Baik, pada hadirin yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, silakan Dr. Arif. Baik, Ustaz, ingin bertanya tentang dua hal. Itu mengenai ketika saat kita menerima musibah, itu kan ridho itu, apakah katanya itu yang paling betul saat pertama mendapatkan musibah. Jadi momentum ridhonya seseorang ketika dia merespon di awal bagaimana terhadap musibah tersebut. Nah, itu apakah memang yang disebut ridhonya itu di sana atau perjuangan untuk mendapatkan ridhonya itu? Ustaz? Ada kan yang pertama berat, akhirnya itu. Yang kedua, Ustaz, itu terkadang kita kan salah satu cara menghindari untuk menyakiti orang lain saat orang lain melakukan perbuatan tidak enak ke kita menghindarinya. Apakah itu termasuk juga termasuk dalam akhlak yang tercela terjadi? Barakallahu fiik. Yang pertama tentang ridho terhadap musibah atau ridho terhadap seluruh keputusan Allah tidak menyenangkan kita. Apakah ketika hentakan musibah memukul pertama kali kita harus bisa langsung meridhoi atau kemudian atau proses sehingga kita bisa legowo. Jawabannya dua-duanya adalah ridho atas musibah, dua-duanya adalah sabar atas musibah dengan kadar kualitas yang berbeda. Nabi SAW bersabda, innamas sabru inda sodmah al-ula. Yang disebut sabar adalah ketika hentakan musibah mengenai pertama kali. Dia langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sehingga tidak ngeluh, dia sadar semua sudah ditakdirkan, dia berdoa agar diberi pahala, jangan derajatnya dengan lebih baik, dan gak ada stres, gak ada apa. Itu yang paling utama. Tapi seandainya tidak demikian, sempat sedih dulu, mikir, sampai beberapa durasi ke depan, kemudian sadar, iya, yang sudah takdir, akhirnya baru bisa ridho dengan ketetapan Allah. Ya itu namanya ridho atas keputusan Allah. Tapi kadarnya kualitas jadi bawahnya, di bawahnya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, di antara upaya untuk tidak menyakiti orang lain. Orang lain berbuat jelek kepada kita, kemudian kita menghindar. Menghindar dalam makna dia tidak menjadi-jadi, ya bagus. Menghindar dalam mana tidak menjadi-jadi. Soalnya ini dikenal orang yang keterlaluan. Kalau direspon malah menjadi-jadi. So, kalau ada dia bermasalah dengan kita, itu kita mengalah. Jadi bagian mengalah. Menghindarnya karena mengalah itu bagus. Tetapi kalau yang dimaksud menghindar bukan mengalah, jadi dia berbuat jelek kepada kita, saya nggak mau berteman sama dia dan sama sekali putus, itu malah tidak bagus. Karena justru ini tantangan untuk mendapatkan fadilah yang lebih tinggi, menyambung orang yang memutuskan kamu, menyapa orang yang tidak menyapa kamu. Dan Nabi bersabda, bukanlah silaturahim itu orang yang membalas pemberian. Karena membalas pemberian kan silaturahim, karena berhubungan. Tapi yang dimaksud Nabi adalah yang lebih tinggi. Silaturahim adalah ketika ada orang memutuskan kamu menyambungnya. Memang silaturahim itu bukan antara orang yang satu mazhab, tapi tentunya maknanya juga dengan siapapun. Ketika meskipun bukan mazhab, ketika kita diputus, kita tetap berusaha tidak pernah putus, maka
Itu akhlak yang tinggi. Nah, ada lagi? Mungkin dari saya sendiri ya Ustaz. Dari dokter ini. Bintu tuh Ustaz. Iya. Saya ingin bertanya Ustaz. Jadi kan tadi ada yang dituliskan bahwa ketika minjem motor isiin bensin ya Ustaz. Tapi saya tuh pernah membaca dari pendapat ulama lainnya bahwa ketika kita meminjam suatu barang dan mengembalikan dengan lebih itu termasuk riba Ustaz. Jadi sebenarnya ini gimana biar kita menjaga hati orang yang kita pinjamkan tapi kita juga menghindari riba. Seperti itu Ustaz. Riba itu artinya ziyadah. Riba itu artinya ziyadah. Babnya bab ngutangin. Babnya bab ngutangin. Nah, ngutangin 100. Harus dapat berapa nanti ketika dia bayar? 100. Kalau kita mendapatkannya lebih, nanti bayarnya 120 ya. Itu namanya riba. Nggak boleh. Jadi riba itu artinya ziyadah bab ngutangin. Sekarang kalau begini, saya ngutangin 100. Tapi saya bilang, nanti kamu bayarnya 90 saja. Boleh apa enggak? Saya ngutanginnya 100. Kemudian saya bilang, nanti kamu bayar 90 saja ya, boleh apa enggak? Boleh, karena riba itu ziyadah. Jadi ngutangin, kemudian meminta ada tambahan. Kalau kita ngutangin, kita memintanya dikurangi, bukan riba, nggak apa-apa, itu kemuliaan. Itu kemuliaan. Nah, sekarang misalnya bensin, pakai. Ini kan yang punya motor sudah berbuat baik. Sudah berbuat baik, monggo gitu. Kalau misalnya pinjamnya sekedar dan tidak signifikan mengurangi bensin, wah siapapun mengatakan wajar. Siapapun mengatakan wajar. Tapi kalau misalnya jauh sekian kilo sehingga pasti bensinnya berkurang, nggak ngisi, pasti uraf mengatakannya tidak wajar. Padahal syariatnya memerintahkan wata'awanu alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong dalam kebaikan. Saya punya motor, sudah nolong ente. Bensinnya kurang, ya ente berbuat baik dong. Apalagi Nabi bersabda, man sora ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Orang yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah kebaikan itu. Kalau Anda tidak bisa membalasnya, apa kata Nabi? Mendoakan sampai kamu merasa sudah membalasnya. Nah, jadi yang tadi bukan bab riba. Ya, jadi nggak ada utangin, nggak ada, tapi babnya wata'awanu alal birri wat taqwa. Baik. Kiranya ini, dokter, ibu ada yang mau nanya? Oke, ibu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Nah, Oke. maaf, misalnya ada teman yang pinjam uang, alasannya karena dia punya utang riba. Terus kita kan maksudnya karena kasihan daripada dia ini riba. Ternyata dia kembalikannya tidak sesuai janji, gimana ya Ustadz? Ada teman itu kan Jelas. katanya, Lagi ada mohon teman maaf, ada teman itu punya utang riba Ustadz. Terus punya dia utang di hutang riba. riba ya. Riba ya. Terus dia pinjam uang ke kita dengan alasan untuk bayar hutang ini. Karena saya kasihan, akhirnya saya kasih. Tapi dia janji misalnya saya bayar bulan ini ternyata sampai sekarang belum. Itu gimana ya Ustaz? Terima kasih. Orang terlilit hutang riba, kemudian pinjam ke ibu, dia minta tolong, ibu kasihan sama dia, dan ibu pinjemin, dan ibu nagih, dia belum bayar juga. Nah sekarang ibu bagaimana? Yang mau kita sampaikan itu sesuatu yang mendasar. Yang mau kita sampaikan sesuatu yang mendasar. Orang kalau dikenal baik, maka kita tolong. Tapi kalau orang dikenal zalim, kita tidak menolongnya. Kalau di dalam hadisnya disebutkan unsur ahoka doliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat yang didolimi dan yang berbuat dolim. Kalau orang yang didolimi jelas ditolong ya. Tapi kalau orang yang berbuat dolim ditolongnya bagaimana? Serahkan polisi, gebukin biar kapok. Nah, kan begitu. Itu makna hadis seperti itu. Nah sekarang ibu dari awal dia tuh orang dolim apa bukan?
Oh, orang baik, oh baik. Kelihatannya orang baik, makanya ibu berkenan menjamin ya. Ya bagus. Kasihan. Tapi ibu tahu dia orang baik. Dia orang baik ya berarti ibu bersabar. Mungkin lagi kesusahan. Tapi kalau dia orang zolim, ibu datang, ibu pukul, ibu dia kapok. Dengan caranya maksudnya ya. Ini kan bahasa saya ya. Ini bahasa saya. Dengan caranya yang pas. Kalau bahasa saya kata itu. Nah, baik. Mungkin ini dulu ya. Ada lagi? Baik, alhamdulillahirabbil alamin, mengingat waktu yang tersedia sudah habis karena mendekati waktu azan, maka kita cukupkan dulu kajian Islam Tarbiyah Ruyah ini dengan membaca doa menutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Muhammad Nur Yasin dan seluruh peserta baik yang hadir secara online maupun offline. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter mau berkenan, sebetulnya di sini aja. Iya. Kamu kan ya. Biar donaturnya senang. Iya, biar donaturnya senang. Untuk kamera. Hah? Hah? Apa? Oh, saya nggak tahu.